Ya pemirsa, masih bersama kami dalam 30 Minutes with Badan POM. Mari kita lanjutkan kembali diskusi yang semakin menarik ini. Saya langsung saja akan bertanya kepada salah satu artis yang hadir pada sore hari ini, yaitu Alisa Subandono. Kita kenal Alisa sebagai salah satu brand ambassador dari sebuah kosmetik. Nah, Alisa mungkin bisa cerita ketika menerima tawaran untuk menjadi seorang endorser dari sebuah brand, apa yang menjadi pertimbangan Alisa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertimbangan saya ketika menerima suatu produk yang akan saya iklankan, saya merasa bahwa itu menjadi tanggung jawab saya yang begitu besar. Karena tanggung jawab itu tidak hanya untuk saya saja, tapi sekarang juga saya sudah berkeluarga dan saya sudah memiliki anak juga. Otomatis tanggung jawab itu tidak hanya untuk keluarga saya, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang nantinya akan menjadi calon konsumen dari produk yang akan saya iklankan. Jadi yang saya lakukan pasti sebelumnya adalah pertama saya mengecek dulu background dari perusahaan produk tersebut dan brand dari produk tersebut, dan pastinya saya juga selalu bertanya bahwa apakah ini sudah terdaftar di Badan POM dan ada sertifikasi halal, karena sebagai muslim kita juga harus mengenakan sesuatu yang halal. Jadi itu menjadi 2 poin yang sangat penting untuk saya, dan pastinya saya juga sangat-sangat menekankan bahwa insya Allah produk yang saya iklankan ini saya dapat pertanggungjawabkan di dunia akhirat bahwa produk ini insya Allah aman untuk dipakai oleh seluruh konsumen di Indonesia. Iya, insya Allah. Saya beralih sekarang kepada Shiren Sungkar. Nah, Shiren juga sekarang menjadi brand ambassador dari sebuah kosmetik terkemuka. Apakah ketika menerima penawaran tersebut, seketika Shiren menerima ataukah Shiren mencoba terlebih dahulu? Alhamdulillah, edukasi seperti ini mudah-mudahan semua orang jadi aware ya masalah kosmetik seperti ini. Nah, kalau ditanya memakai atau enggak, memakai alhamdulillah, karena saya nggak boleh bohong ya. Bohong dosa. Jadi harus dipakai. Gitu. Jadi hari ini saya dan cocok ya Shiren, dipakai dan cocok. Harus cocok ya. Saya pakai, saya dikontrak shampoo, saya pakai dulu dan pasti mereka udah pakai BPOM, ada BPOM-nya terdaftar. Saya juga dikontrak skincare yang tadinya saya nggak tahu namanya sama sekali, itu saya cek dulu ini ada BPOM-nya enggak, karena saya deg-degan gitu. Jadi ya mudah-mudahan lebih banyak yang aware lagi masalah ini dan semua pembisnis memikirkan yang pertama keluar harus BPOM. Jadi ya mudah-mudahan lebih banyak lagi edukasi seperti ini. Berarti kita sebagai konsumen, walaupun di situ sudah tertulis ada Badan POM, sebaiknya kita cek klik terlebih dahulu ya. Iya, tadi kan Shiren juga bilang kita bisa menggunakan aplikasi Badan POM atau cek websitenya Badan POM. Ya semua tercantum di sana ya Bu Penny ya. Badan POM Mobile ya, jadi itu aplikasi yang kita adakan. Sekarang kita memasang satu teknologi 2 dimensi barcode. QR code gitu untuk produk-produk obat dan makanan, tapi bertahap sekarang ya, karena itu nanti perusahaannya sendiri ya harus memasangkan di dalam produknya, tapi udah regulasinya sudah kita terapkan, tapi bertahap ya, sehingga masyarakat semua bisa ikut mengawasi, jadi semua melibatkan namanya pengawasan semesta, semua masyarakat ikut bisa mendownload aplikasinya, kemudian nanti bisa scan itu di mobile Badan POM ya, Badan POM Mobile, di aplikasi di Play Store bisa di. Jadi sebetulnya sekarang masyarakat sudah sangat mudah untuk mengaksesnya. Baik, terima kasih keterangannya Bu Maya, Bu Penny. Saya sekarang ingin beralih kepada Gisela. Apa yang Gisela lihat ketika menentukan atau menerima tawaran itu? Satu sisi buat kita sih pastinya bagus, cuman memang mulai dari pelajaran kasus yang kemarin itu kita semua sama-sama ditampar dan diingetin gitu untuk bahwa nerima endorse juga kita nggak bisa sembarangan. Jadi mulai dari situ Gisel juga mulai sangat berhati-hati untuk nerima endorsan dan segala macamnya, baik kosmetik maupun makan atau apapun juga. Kemarin akhirnya bikin satu brand sendiri mau untuk kosmetik dekoratif. Oh, jadi selama ini juga sudah berhubungan dengan Badan POM? Iya, udah banget. Sejak pertama kita mulai bikin, dari produknya belum ada wujudnya dikirim ke sini, kita udah urus semuanya BPOM-nya. Sampai kadang ada beberapa produk yang juga cek lab juga untuk semua bahan-bahannya.
oke, aman semua, baru kita produksi, kita jualan gitu. Karena kalau nggak berani sama sekali. Coba kita dengar pengalamannya Fenita Ari, karena ini juga merupakan endorser dari sebuah brand lokal ternama. Ya, bicara mengenai endorsement itu sendiri dan juga produk itu sendiri, sebenarnya sebelum itu udah jadi kayak red card-nya kita gitu. Setiap kali kita mau bekerja sama dengan brand apapun itu, kita harus udah punya syarat-syarat tersendiri. Apalagi yang menyangkut dengan segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita gunakan sehari-hari seperti itu. Jadi memang pertama memang harus udah langsung BPOM-nya sendiri, terus kita juga kalau saya juga lebih concern ke halalnya itu juga. Dan yang pasti kita harus coba dulu barang yang akan kita lakukan kerjasama. Karena kita tahu bahwa kita ini kan pastinya ditengok sekali oleh masyarakat. Ketika kita mencoba barang tersebut tapi ternyata nggak bagus ataupun juga ternyata khasiatnya nggak oke, itu kan otomatis kita yang jadi cacaran buat mereka gitu. Kok katanya bisa begini, katanya bisa begitu, buktinya enggak. Jadi otomatis kita harus pakai dulu. Nah seperti kebetulan saya skin treatmentnya untuk urusan anti-aging. Jadi yang masalah spot hitam, masalah kerutan, nah itu otomatis itu kan harus dilakukan secara rutin. Nah itu kita pun juga tidak langsung mengatakan bahwa ini bisa menghilangkan 100% atau apa. Alhamdulillah brand saya pun juga alhamdulillah tidak seperti itu. Jadi kita saling kerjasama untuk mempromosikan sesuatu, pasti kita punya kata-kata promosi gitu. Tapi jangan sampai mengelabui atau membohongi. Iya, oke. Badan POM juga sangat perhatian dalam hal ini ya Bu Penny ya, untuk penggunaan kata, kalimat. Ya. Saya jawab, saya respons. Ya. Terima kasih. Jadi kan salah satu yang diawasi oleh Badan POM ya, selain daripada tadi kandungannya ya harus aman, bermutu ya, tentunya berkhasiat, bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua adalah labelnya ya. Dan ini tentunya kalau endorsement ini adalah iklan ya, jadi itu harus memenuhi beberapa ketentuan yang sudah ada dalam aturannya ya. Klaimnya salah satunya itu, kalau mengiklankan ya klaim ya, tadi ya klaim itu tidak boleh berlebihan, harus objektif ya, sesuai dengan inilah narar, sesuai dengan fakta yang ada, yang tidak berlebihan. Dan iya bahwa kosmetik itu kan bukan obat ya. Kalau misalnya obat itu memang langsung bisa memberikan pengobatan ya, bisa langsung, misalnya ini adalah untuk mengobati pemutih langsung putih. Nah itu kita mesti hati-hati. Itu berarti ada sesuatu yang ditambahkan di sana yang merupakan bahan tambahan yang berbahaya gitu ya. Kalau kosmetik ya itu tadi untuk merawat, memelihara kesehatan, tapi bukan menghilangkan, mengobati ya. Karena itu obat. Kalau obat bukan kosmetik masuknya, tapi ke ranah obat dan harus ada dokter tentunya yang meresepkan dan mengawasi, memonitor. Ya. Oke, terima kasih Bu Penny. Ya pemirsa, masih banyak yang harus kita ketahui terkait dengan serunya diskusi ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.